C. Peringkasan data. Chapter 3. C. Peringkasan data. Pada umumnya, data yang akan dikelola itu berjumlah banyak dan sulit untuk dipahami secara langsung. Dengan melakukan peringkasan data, kalian dapat melihat gambaran secara umum dari data yang dimiliki sehingga analisis data dapat dilakukan dengan lebih baik. Ada beberapa cara untuk melakukan peringkasan data, antara lain menggunakan 1. Fungsi kalkulasi. Data berkondisi, SUMIFS dan COUNTIFS, 2. Pivot tables, dan 3. Tables otomatis dari perangkat pengolah data. 1. SUMIFS dan COUNTIFS. Di kelas 7, kalian telah mempelajari fungsi SUMIF dan COUNTIF. Di kelas 8 ini, kalian akan mempelajari fungsi yang serupa, yaitu SUMIFS dan COUNTIFS. Apa perbedaan antara SUMIF dengan SUMIFS? Sama seperti yang kalian pelajari di kelas bahasa Inggris terkait objek tunggal dan jamak, inilah yang terjadi pada fungsi tersebut. Fungsi ini sama-sama menghitung jumlah data yang memenuhi kondisi tertentu, hanya saja untuk SUMIF kondisi yang ditentukan hanya satu, sedangkan untuk SUMIFS dapat memiliki lebih dari satu kondisi. Hal yang sama juga berlaku untuk fungsi COUNTIF dan COUNTIFS. Nama fungsi SUMIFS berasal dari dua kata kunci, SUM, dan IFS, di mana fungsi ini akan melakukan proses sum data apabila if memenuhi satu atau banyak kondisi. Nama fungsi COUNTIFS berasal dari dua kata kunci, count dan IFS, di mana fungsi ini akan melakukan proses count data apabila if memenuhi satu atau banyak kondisi. Apabila kondisi yang diberikan lebih dari satu kondisi yang harus dipenuhi tersebut harus digabungkan dengan menggunakan operator logika AND. Dengan menggabungkan memakai AND artinya kondisi tersebut harus terpenuhi semuanya. Kondisi yang digunakan juga ada syarat tipe data tertentu, yaitu seperti berikut. Berikut adalah contoh sederhana terkait implementasi fungsi SUMIFS dan COUNTIFS pada data dengan volume kecil. Gambar pukul 6.12 ilustrasi SUMIFS dan COUNTIFS. Pada gambar pukul 6.12, terdapat data, jumlah, yang menyatakan berapa kali setiap peserta didik menjawab pertanyaan guru per bulan yang tertulis pada sel A2 sampai C9. Pada sel H2 dan I2 diperlukan implementasi fungsi SUMIFS dan COUNTIFS untuk menghitung jumlah data yang memenuhi kondisi pada sel F2 dan G2. Untuk menghitung jumlah nilai data menggunakan fungsi SUMIFS, kalian perlu mengetahui beberapa hal berikut. 1. Data yang ingin dihitung berada di sel C2 sampai C9, ini yang disebut sum_range. 2. Karena ada dua kondisi yang harus dipenuhi, kalian memerlukan dua nilai untuk kriteria_range dan kriteria. 3. Kondisi pertama, sel H2 bulannya Januari, kriteria ini tersimpan pada sel F2 dan kriteria_range yang akan dicari pada data utama, yaitu data bulan, terdapat di sel A2 sampai A9. 4. Kondisi kedua, sel I2 namanya Adi. Kriteria ini tersimpan pada sel G2 dan kriteria_range yang akan dicari pada data utama, yaitu data nama, terdapat di sel B2 sampai B9. Untuk menghitung banyaknya data, digunakan fungsi COUNTIFS. Berikut. Ini adalah hal-hal yang perlu kalian perhatikan dengan baik. 1. Ada dua kondisi yang harus dipenuhi. Maka, kalian memerlukan dua set kriteria_range dan kriteria. 2. Kondisi pertama, sel H2 bulannya Januari, kriteria ini tersimpan pada sel F2 dan kriteria_range yang akan dicari pada data tersedia, data bulan, ada di sel A2 sampai A9. 3. Kondisi kedua, sel I2 namanya Adi, kriteria ini tersimpan pada sel G2 dan kriteria_range yang akan dicari pada data tersedia, data nama ada di sel B2 sampai B9. Sama seperti penjelasan sebelumnya, kondisi yang diberikan adalah Januari dan Adi. Maka, lihat pada data yang tersedia di sel A2 sampai C9 yang memiliki data bernilai Januari dan Adi. Kedua kondisi tersebut harus terpenuhi. Yang memenuhi kedua kondisi tadi adalah data yang terdapat pada baris 2 dan 8 sehingga hasil fungsi adalah 2. Sekarang, kalian akan mencoba kembali fungsi SUMIFS dan COUNTIFS dengan menggunakan data yang lebih banyak, yaitu data wisatawan mancanegara tahun 2017 dan 2018 seperti dalam tabel berikut. Dari data tersebut, kalian akan membuat rangkuman pengelompokan hasil.
Berikut ini adalah contoh perhitungan yang memakai fungsi SUMIFS dan COUNTIFS untuk data yang lebih banyak. Pada contoh yang diberikan di atas, datanya sedikit sehingga kalian dapat dengan mudah memastikan bahwa hasil dari fungsi SUMIFS dan COUNTIFS itu benar. Bayangkan jika misalnya kalian harus menghitung jumlah laki-laki dan perempuan untuk seluruh penduduk Indonesia yang jumlahnya lebih dari 200 juta orang. Menurut kalian, apakah hal ini bisa dilakukan? Bagaimana kalian meyakinkan hasilnya benar? Apa strategi kalian? 2. Andai kata kalian menjadi pemrogram fungsi SUMIFS dan COUNTIFS, algoritma apa yang kalian pakai? Tuliskan algoritmanya. Pada tabel di atas, kalian sudah diberi contoh formula untuk sel L2 dan M2. Kalian diminta untuk melengkapi formula dari L3 sampai M9 agar menghasilkan data seperti gambar berikut. Lengkapi juga lembar kerja berikut dengan formula yang tepat. Pada aplikasi lembar kerja, apabila kalian langsung copy formula pada sel L2 ke sel L3 sampai L9, apakah hasilnya benar? Apa yang harus ditambahkan pada formula di sel L3 agar formula dapat langsung di-copy ke sel lain? Tuliskan kembali formula yang tepat untuk sel L2 dan sel lainnya. 3. Pada aplikasi lembar kerja, apabila kalian langsung copy formula pada sel M2 ke sel M3 sampai M9, apakah hasilnya benar? Apa yang harus ditambahkan pada formula di sel M2 agar formula dapat langsung di-copy ke sel lain? Tuliskan kembali formula yang tepat untuk sel M2 dan sel lainnya.